ya. Mbak Iwan. Novi, mohon untuk di-record. Oke, sip. Siap ya? Sudah siap ya? Ya. Benar bersama? Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada para juri yang hari ini membersamai kita semua ya. Ada Miss Ika dan juga Ustazah Fitri selaku juri untuk seleksi Filmapres UMY 2022 tingkat fakultas di FPB. Baik, langsung saja kepada Ikhwan Al-Badar untuk melakukan presentasi selama 10 menit ya. Jika lebih, mohon maaf akan di-cut. Jadi mohon diperhatikan untuk waktunya. Dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab oleh para juri. Langsung saja ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ikhwan Sang. Baik, terima kasih kepada para dewan juri yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan gagasan saya untuk kegiatan Filmapres Fakultas Pendidikan Bahasa di tahun 2022 ini. Sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya M. Ikhwan Al-Badar. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2020. Saya bisa dipanggil Ikhwan atau Badar, tapi kalau di kampus mungkin lebih dikenal dengan Badar. Gitu. Baik, di sini saya akan menyampaikan gagasan saya yang berjudul Peluang Diseminasi Global Budaya Indonesia melalui Pop Culture Indonesia dan Social Reading Platform. Dan mulai yang pertama, sebelumnya kita mungkin pahami dulu apa itu pop culture. Pop culture atau popular culture itu merupakan sebuah budaya populer yang berkembang di masyarakat. Ini merupakan totalitas ide, perspektif, perilaku, meme, citra, dan fenomena lainnya yang dipilih oleh konsensus informal dalam arus utama sebuah budaya. Maksudnya adalah budaya-budaya yang terkenal atau populer di masyarakat ini bukan hal yang ditentukan oleh pemerintah sebagai budaya formal maupun budaya yang mewakili sebuah negara dalam bentuk untuk tontonan secara formal begitu, tapi memang budaya yang berkembang dan disukai masyarakat. Mungkin kita pernah mendengarnya sebagai budaya rakyat atau musik rakyat dan lain sebagainya begitu. Di masyarakat barat sendiri kata budaya populer atau pop culture ini mulai digunakan di pertengahan abad ke-20. Ketika itu arus utama global yang muncul pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 sehingga muncul kata pop culture itu sendiri. Dengan pengaruh besar dari media massa, kumpulan ide ini menembus kehidupan masyarakat secara luas begitu. Jadi pop culture ini erat kaitannya dengan adanya media massa seperti mungkin di abad ke-20 ada radio, ada televisi, dan saat ini mungkin berkembang lebih pesat dengan adanya komunikasi global yang didukung dengan teknologi-teknologi yang ada. Kita lihat pop culture global yang mungkin sudah tidak asing di masyarakat, baik itu masyarakat global maupun masyarakat Indonesia sendiri. Yang pertama mungkin ada Korean pop culture. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa budaya populer Korea ini berkembang sangat pesat di seluruh dunia. Mulai itu dari film, apakah itu dari novel, komik, webtoon, begitu. Bahkan juga produk-produk, baik itu produk kecantikan, teknologi, dan sebagainya. Budaya pop culture Korea ini sangat melekat di masyarakat. Kemudian juga ada Japanese pop culture. Nah, ini juga tidak asing lagi, khususnya di masyarakat mungkin prodi PBJ begitu atau di masyarakat Fakultas Pendidikan Bahasa sendiri. Budaya Jepang seperti bahasa, kemudian anime atau animasi, lalu ada komik-komik mereka, manga disebutnya, kemudian juga ada light novel dan lain sebagainya. Pop culture itu sangat digemari oleh masyarakat secara luas di seluruh dunia, baik di Amerika, China, India, dan lain sebagainya. Budaya Jepang ini juga sangat dikenal. Dan selanjutnya yang tidak asing lagi adalah American pop culture, ya seperti Hollywood, musik-musik, tangga lagu Amerika itu menjadi satu yang menjadi patokan bagaimana kepopuleran sebuah artis itu dikenal di masyarakat. Juga dengan film-film mereka, Spider-Man,
Superman dan lain sebagainya. Dari pop culture global ini, sebenarnya Indonesia menurut saya memiliki peluang untuk menjadi sebuah pop culture global juga. Lanjutkan di sini kita mengapa mengambil atau menentukan tema pop culture dan budaya Indonesia. Kita melihat bahwasanya globalisasi ini membuka peluang penetrasi budaya asing dan cultural invasion, baik itu negara-negara seluruh dunia maupun Indonesia. Kemudian komunikasi global melalui social networking service itu mendukung adanya cultural invasion tadi. Bahkan kemudian juga ada beberapa social networking service yang ada di dunia, seperti ada sosial media, kemudian ada yang bisnis, ada untuk belajar dan lain sebagainya, dan ada namanya social reading platform ya, atau SRP. Ini merupakan sebuah platform atau kendaraan yang dimana masyarakat itu secara luas dapat membaca hasil karya-karya kreatif dan memberikan feedbacknya secara langsung. Dan dengan adanya perkembangan teknologi SNS dan SRP ini, maka karya-karya kreatif di Indonesia juga memiliki peluang yang sama untuk disebarluaskan. Lihat demografi Wattpad di seluruh dunia, bahwasanya 90 juta itu merupakan akun aktif yang ada di Wattpad, dan 90% diantaranya adalah generasi Z dan milenial. Mungkin kalau secara umum kita tahu bahwasanya budaya baik itu pop culture kan digemari oleh masyarakat, khususnya kalangan muda. Kalau saat ini kita katakan sebagai generasi Z, yang mana lahir di kisaran tahun 2000-an, gitu ya, 2010 itu masih kita sebagai generasi Z. Sedangkan di bawahnya juga disebut sebagai milenial. Nah, di sana mereka adalah para konsumtor atau konsumen dari budaya-budaya secara lembagaan yang disebut budaya Indonesia, gitu, identitas bangsa, ataupun budaya pop, budaya populer yang berkembang di kalangan masyarakat. Dan di sini juga kita lihat kenapa saya mengambil Wattpad sebagai sebuah sarana selain pop culture, karena pop culture ini biasanya juga disebarkan melalui social networking service tadi, melalui media massa tadi. Nah, dan saya mengambilnya dari Wattpad atau social reading platform Wattpad ini sebagai sarana untuk diseminasi atau penyebaran dari budaya-budaya Indonesia melalui pop culture-nya itu sendiri. Dan kita lihat di sini bahwa 45% pengguna Wattpad adalah generasi Z yang sangat jarang atau bahkan tidak pernah menonton televisi sama sekali. Berarti mungkin hampir sebagian besar hiburan mereka terima dari Wattpad ini, di samping mungkin ada media sosial dan lain sebagainya. Dan gagasan saya terkait dengan pengembangan ataupun penyebaran budaya Indonesia melalui pop culture adalah kita membentuk sebuah pop culture. Mana sih pop culture yang memang benar-benar sekiranya akan berkembang di masyarakat, karena pop culture itu tidak bisa dibentuk oleh pemerintah gitu ya, karena itu memang secara hakikat merupakan budaya rakyat. Kemudian kita hanya bisa mendukung terciptanya pasar, berarti harus menciptakan supply demand terhadap pop culture yang ada di Indonesia, baik itu mungkin lagu-lagu, cerita, dongeng, atau film-film dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya itu kita fokus lagi kepada social reading platform yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwasanya di Indonesia sendiri belum ada social reading platform yang benar-benar dikhususkan untuk orang Indonesia. Istilahnya masih menggunakan platform-platform dari luar negeri. Kalau tercipta social reading platform asli Indonesia yang banyak, kemungkinan besar di sana nanti pop culture Indonesia juga akan semakin berkembang. Ketika pop culture makin digemari, maka melalui pop culture tersebut kita bisa melakukan diseminasi secara global. Karena pop culture-nya sudah ada di masyarakat, kemudian kita bentuk sedemikian rupa agar bisa diterima oleh masyarakat global, sehingga dapat tercapainya internasionalisasi budaya Indonesia melalui pop culture yang ada. Mungkin itu presentasi terkait gagasan saya, ide saya terkait tentang budaya Indonesia, pop culture, dan social reading platform. Terima kasih, saya kembali lagi kepada Dewan Juri. Ya, baik. Terima kasih banyak atas presentasinya, Brother. Masih tersisa waktu ya, 1 menit 20 detik.
Baik, langsung saja kita berpindah kepada sesi tanya jawab kepada para dewan juri. Saya persilahkan untuk Miss Ika atau Ustazah Fitri untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan. Oke, baik. Wisri Sensei, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Badar, ini menarik sekali ya terkait pop culture atau pop culture ini ada Miss Ika ya, saya takut salah ngomongnya. Ada pop culture begitu, kemudian ada social reading platform, ada Wattpad yang dipakai untuk diseminasinya begitu ya. Sangat menarik begitu ya, cuman saya mau berkomentar sedikit dari proposalnya. Penyajiannya tuh kayak kurang maksimal begitu ya, di situ tidak ada referensinya, tidak ada lampiran, apa mungkin ketinggal ya Mas Badar. Soalnya ada di lampiran di halaman terakhir, tapi di situ blank dokumen begitu, tidak ada. Sebelumnya saya baru masih menyimpannya di Mendeley, jadi tertinggal, belum saya sempat masukkan begitu. Oh begitu, Iya. Oke, baik. Kemudian ini di visualisasi bagan begitu ya. Di visualisasi bagan itu ada langkah-langkah begitu untuk program atau ide ini. Yang pertama adalah menciptakan pop culture atau pop culture begitu ya. Nah, seperti apa? Bisa dijelaskan nggak langkah realnya untuk menciptakan pop culture di Indonesia itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menciptakan pop culture sendiri mungkin itu suatu hal yang butuh upaya besar untuk melakukannya. Mungkin yang lebih tepatnya adalah membentuk pop culture di Indonesia, mana pop culture yang sekiranya sesuai atau bisa diterima oleh masyarakat luas begitu. Karena sejatinya pop culture sendiri merupakan hal-hal yang ada di masyarakat, yang dikenal masyarakat. Mungkin kalau di Indonesia sendiri bisa dengan lagu-lagu popnya Indonesia, atau mungkin film-film sinetron dan lain sebagainya, itu bisa disebut sebagai pop culture juga. Tetapi di sini adalah kita menentukan mana pop culture yang sekiranya, atau kita memberikan modifikasi terhadap pop culture yang ada sehingga bisa diterima masyarakat luas, baik itu mungkin dari kontennya atau cara penyajiannya gitu. Di sini saya mengambilnya dari sisi social reading platformnya itu sendiri. Jadi mungkin lebih tepatnya adalah membentuk istilahnya komunitas begitu, dengan mengumpulkan orang-orang yang memiliki pikiran sama, yang ingin mengembangkan tentang social reading platform berupa novel-novel atau tulisan-tulisan ringan yang nanti dapat disebarluaskan begitu. Oke, sejauh ini sudah ada belum ya novel-novel online begitu yang mengangkat tentang kultur-kultur budaya Indonesia? Baik, terima kasih. Kalau kultur-kultur Indonesia yang diangkat ke dalam novel mungkin banyak beredar di sana. Hanya saja di online sendiri saya lihat anomalinya misalkan di Wattpad kita ambil. Memang ada beberapa konten yang berlatar belakang budaya begitu. Tapi saya lebih menekankan bahwa penyematan nilai-nilai budaya di dalam pop culture begitu. Misalkan di dalam sinetron kita bisa menyematkan budaya-budaya Indonesia, ataupun di dalam tulisan ini ya, yang saya maksud adalah social reading platform, konten-konten untuk para pembacanya, baik itu tadi milenial ataupun generasi Z-nya, dapat disematkan nilai-nilai budaya begitu. Dan saya lihat secara penuh mungkin belum banyak, belum secara konkret disebarluaskan melalui konten-konten Wattpad sendiri. Tapi sebelumnya saya masih belum menemukannya itu secara pribadi. Mungkin di sana ada atau baru sedikit atau bagaimana gitu. Oke, satu lagi, terbayang nggak dengan perfilman di Indonesia begitu? Kalau sinetron itu kan kayaknya sinetron emak-emak banget nggak sih gitu ya? Maksudnya kalau dunia film gitu kan banyak tuh film-film Indonesia yang bagus begitu, yang mungkin bisa go internasional. Bisa nggak terbayang nggak ke arah situ untuk ditarik ke platform Wattpad, misalnya resensi filmnya atau bagaimana begitu? Kalau saya melihat di konten-konten di luar negeri seperti di Jepang misalnya, biasanya terciptanya film-film itu merupakan adaptasi dari konten-konten lain. Misalkan dari komik diadaptasi menjadi film, atau dari novel bisa diadaptasi menjadi film, baik itu film animasi maupun film live action begitu.
Dan selanjutnya kalau di Indonesia sendiri kita melihat bahwasannya perkembangan film di Indonesia sepertinya cukup luas begitu. Mulai masuknya ada Netflix, bahkan ada Netflix original movie begitu, juga ada video, bahkan perusahaan-perusahaan besar juga sudah memiliki ekosistemnya sendiri dalam menciptakan film-film tersebut. Dan saya pikir kalau hubungannya film dan Wattpad sendiri, mungkin lebih tepatnya film-film Indonesia nantinya bisa menggait para kreator Indonesia begitu, sehingga bisa menciptakan film-film yang mengadaptasi dari Wattpad begitu. Karena mungkin saya belum pernah dengar ya ada konten di Wattpad yang mungkin diangkat menjadi film ataupun animasi. Oke, baik. Mungkin itu saja Misteri Sensei dan Miss Ika. Terima kasih. Semoga sukses Mas Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja untuk Miss Ika. Ya, terima Silakan. kasih Misteri Sensei. Halo Badar. Ternyata panggilannya Badar ya. Badar, coba jadi apa permasalahan inti yang kamu identifikasi itu? Singkat saja. Intinya adalah budaya Indonesia ini belum tersebar luas layaknya budaya-budaya asing seperti Jepang, Korea ataupun Amerika begitu. Dan saya ingin mengembangkannya ke level yang lebih tinggi melalui internasionalisasi budaya Indonesia. Oke, caranya dengan memanfaatkan pop culture yang ada di Indonesia, dan kita spesifiknya menggunakan social reading platform begitu. Oke, yang disebut social reading platform itu adalah social reading platform sendiri, salah satunya Wattpad gitu. Seperti social reading platform mungkin ada banyak, ada Good Novel, ada L Novel dan lain sebagainya. Sedangkan social reading platform sendiri platform yang dapat istilahnya memberikan sarana bagi masyarakat untuk membaca dan memberikan feedback terhadap karya-karya kreatif. Oke, dan yang akan kamu buat adalah apa ya? Saya ingin menciptakan sebuah komunitas ataupun semangat untuk menciptakan karya-karya kreatif yang menyematkan budaya atau nilai-nilai budaya Indonesia, sehingga nanti kedepannya bisa semakin populer di masyarakat. Kemudian apabila populer di masyarakat bisa dikembangkan ke internasional, baik itu menggunakan translasi dan lain sebagainya. Baik, berarti itu tadi Miss Ika mencoba memahami gitu ya, karena ketika membaca proposal itu ada banyak pertanyaan gitu. Berarti kan sebenarnya kamu ingin membentuk komunitasnya begitu ya, komunitas bukan aplikasinya ya. Karena tadi di presentasi Badar menyampaikan membuat aplikasi yang asli Indonesia begitu. Sementara di sebelumnya Badar menyampaikan menggunakan Wattpad. Nah ini agak kontradiksi begitu ya, karena Wattpad itu kan bukan dari Indonesia. Berarti lebih ke membentuk komunitasnya begitu ya, komunitas, karena kalau pop culture itu kan tidak terbentuk serta-merta tapi secara berkesinambungan begitu kan, akhirnya mereka tahu kalau di Indonesia seperti ini melalui paparan novel atau cerita begitu. Nah, kemudian kebetulan Miss Ika netizen begitu ya, dan Miss Ika sedikit banyak tahu bahwa sebenarnya sudah ada banyak yang bercerita di Wattpad. Nah, keunikan dari gagasannya Badar ini seperti apa? Kalau saya sendiri mungkin lebih mengedepankan pop culture-nya yang di SRP ini semakin dikenal masyarakat begitu, sehingga nanti masyarakat mulai memiliki minat untuk membaca Wattpad. Kemudian nanti ketika sudah minat masyarakat tinggi, maka akan terjadi demand untuk novel-novel tersebut. Maka nanti akan tercipta supply baru, sehingga mungkin terbentuklah SRP baru di Indonesia sendiri begitu. Harapannya seperti itu. Oke. Memungkinkan nggak kalau Badar membuat SRP-nya itu sendiri? Jadi bukan komunitasnya tapi dari SRP-nya dulu, mungkin dari komunitas kemudian khusus. Jadi bukan Wattpad tapi aplikasi. Itu memungkinkan nggak? Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya
mungkin dari sisi komunitas saya bisa memulai komunitasnya secara online begitu. Saya sendiri memiliki background sebagai admin Facebook mungkin ya. Ada grup Facebook saya yang anggotanya 60.000, ada yang 20.000 dan lain sebagainya. Di sana macam-macam, ada yang grup tentang penulisan ilmiah ataupun ada yang grup internet saja begitu. Dan saya udah membentuk yang 60.000 ini tentang penulisan ilmiah, dan di sana saya coba merintis untuk menciptakan sebuah istilahnya jurnal baru sendiri atas perusahaan saya sendiri begitu, dengan bantuan mungkin orang tua, kolega dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah sekarang ya, sudah ada websitenya begitu, cuman untuk kontennya sendiri belum up to date, masih dalam pengembangan. Dan saya pikir untuk pengembangan SRP di Indonesia sendiri sangat memungkinkan asal ada peminatnya di sana. Dan saya juga udah join ke beberapa komunitas grup tentang SRP itu sendiri, seperti ingin menjadi penulis tapi tidak suka menulis di Facebook begitu. Nah, di sana ada ratusan ribu orang yang memiliki pandangan yang sama tentang minat mereka terhadap menulis kreatif. Dan ketika saya menciptakan komunitas nanti, harapannya sama seperti apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, saya bisa menciptakan SRP sendiri tentunya dengan bantuan orang, karena secara teknis itu agak menyulitkan kalau untuk saya sendiri. Gitu. Baik. Terima kasih Badar. Saya rasa cukup. Misteri Sensei, terima kasih. Ya, terima kasih Miss Ika dan Ustazah Fitri. Ya, kalau dari saya mungkin sedikit saja ya, tadi betul untuk saran dari Miss Ika ya, mungkin kalau misalnya memang tujuannya membuat komunitas, baiknya mungkin ada penamaan ya untuk gagasan, dan gagasannya sebenarnya tidak perlu, biasanya jangan malu-malu ya untuk menggagas ini, kita perlu bermimpi tinggi begitu ya. Tadi mimpinya Badar sudah tinggi gitu, betul. Jadi misalnya nanti mau bikin social reading platform, sebelumnya kan pernah saya bahas juga ya, sendiri gitu dari komunitas, mungkin nanti penamaan komunitasnya, kemudian dibentuk nama digagas nama SRP-nya, mungkinnya itu saya rasa akan lebih menarik lagi begitu ya. Itu sangat bagus ya, unik gitu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dari para dewan juri. Terima kasih banyak Badar Sang atas presentasinya, dan juga kepada Miss Ika dan Ustazah Fitri atas waktunya. Mari kita tutup sesi ini dengan ucapan hamdalah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato, Badar Sang. Saya izin live ya. Kami izin live ya, Badar Sang. Terima kasih banyak Dewan Juri, Sensei, Miss Ika, Ustazah Fitri.